Assalamualaikum, sahabat Ruhi. Aku mau sharing tentang sesuatu yang akhir-akhir ini aku rasakan. Dan ku yakin kamu juga pernah merasakannya. Rasa yang sulit dijelaskan, tapi sering kita rasakan. Rasa itu datang tiba-tiba. Saat sedang sendiri, saat malam terlalu sunyi, atau ketika melihat sesuatu yang tiba-tiba mengingatkan kita pada seseorang. Rasa itu bernama rindu. Tapi bukan rindu yang bisa dituntaskan. Bukan rindu yang bisa langsung ditelepon atau ditemui. Ini rindu yang hanya bisa dipendam, yang hanya bisa dihadapi sendiri, diam-diam, dalam doa yang gak pernah disuarakan. Perasaan rindu yang dalam terhadap seseorang yang sudah tidak bisa ditemui itu seperti hujan yang jatuh di tengah malam. Sunyi tapi deras. Ia tak membasahi tubuh, tapi meresap jauh ke dalam jiwa. Rindu semacam ini bukan sekadar ingin bertemu. Ia adalah keinginan untuk kembali ke waktu yang tak mungkin terulang. Setiap kenangan terasa hidup, berjalan pelan di benak, membawa senyuman yang diiringi air mata. Ada rasa hangat ketika mengingat, tapi juga perih karena menyadari bahwa semua itu sudah menjadi masa lalu yang tak bisa disentuh lagi. Kadang rindu itu datang tiba-tiba, di tengah keramaian, di antara tawa atau saat melihat sesuatu yang dulu pernah kalian bagi. Rasanya seperti ruang kosong di dada, tak terlihat tapi nyata, seolah ada bagian dari diri yang tertinggal bersama orang itu. Dan tak peduli seberapa keras mencoba melanjutkan hidup, ruang itu tetap ada. Diam-diam berharap bisa bertemu sekali saja, meski cuma dalam mimpi. Dan yang paling menyakitkan dari rindu semacam ini adalah kesadaran bahwa ia tak akan pernah selesai. Ia hanya berubah bentuk, dari luka menjadi doa, dari tangis menjadi bisikan lembut dalam hati. Aku merindukanmu. Mungkin kamu pernah merasakannya. Merindukan seseorang yang gak bisa kamu peluk lagi. Seseorang yang pernah hadir begitu hangat, pernah jadi bagian dari hidupmu, tapi sekarang hanya tinggal kenangan. Mungkin itu ayahmu yang dulu selalu menyambutmu pulang, sekarang hanya tinggal senyumnya yang kamu simpan di ingatan. Atau ibumu, yang dulu selalu cerewet soal makan dan pulang malam, tapi sekarang kamu justru rindu suara cerewet itu, karena sunyi setelah kepergiannya terasa begitu dingin. Mungkin juga seseorang yang pernah kamu sayangi. Tapi Tuhan punya jalan lain. Entah karena takdir, jarak, atau waktu, dia pergi. Dan kamu gak pernah sempat bilang betapa berharganya dia untukmu. Ada satu cerita, seorang anak duduk sendirian di halte bus. Telinganya tak sengaja menangkap obrolan dua orang asing. Mereka membicarakan tentang kematian ayah temannya dengan ringan, dramatis, dan seolah jadi bahan cerita. Mereka tak tahu anak yang duduk di belakang mereka itu baru saja kehilangan ayahnya seminggu lalu, dan luka itu belum benar-benar sembuh. Kata-kata yang seharusnya bisa dijaga malah membuat hatinya sobek lagi. Ia menunduk, menggigit bibir, menahan air mata. Karena rindu yang ia pendam baru saja disentuh dengan cara yang tidak pantas. Kadang kita nggak sadar betapa dalamnya luka yang sedang ditahan seseorang. Betapa rindunya mereka pada orang yang sudah pergi. Pada sosok yang tidak akan kembali lagi. Rindu itu nggak bisa sembuh hanya dengan waktu. Tapi bisa ditenangkan dengan empati. Dengan menjaga ucapan. Dengan belajar untuk tidak membicarakan luka orang lain seolah itu cerita biasa. Dan buat kamu yang sedang menyimpan rindu, yang tiap malam masih berdoa dalam diam, yang masih suka terbangun karena mimpi tentang orang yang kamu rindukan, tenang. Rasa itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu pernah punya hubungan yang indah. Pernah merasakan cinta yang tulus, yang sampai sekarang masih tinggal di hatimu. Sahabat Ruhi, kalau kamu hari ini masih punya orang yang bisa kamu peluk, yang bisa kamu ajak ngobrol, yang bisa kamu kirimi pesan, jangan tunggu esok untuk bilang kamu sayang mereka. Jangan gengsi untuk menunjukkan rasa. Karena gak ada jaminan, besok kamu masih punya kesempatan yang sama. Kita ini sering lupa bahwa waktu gak pernah janji bakal nunggu. Kita menunda-nunda bilang makasih, menunda-nunda minta maaf, menunda-nunda buat ngobrol dari hati ke hati, sampai akhirnya
Kita cuma bisa menyesal. Jangan nunggu kehilangan dulu baru sadar betapa berharganya seseorang. Jangan nunggu mereka nggak ada, baru kamu merasa rindu setengah mati. Kalau kamu kangen seseorang, bilang. Kalau kamu sayang, tunjukkan. Kalau kamu bersyukur, ucapkan. Karena rindu yang paling menyakitkan adalah rindu yang gak pernah sempat disampaikan. Dan kehilangan yang paling menyesakkan adalah kehilangan yang gak pernah kamu pikir akan terjadi secepat ini. Teruntuk kamu yang sedang merindukan seseorang yang sudah gak bisa kamu temui lagi. Semoga hatimu dikuatkan. Semoga kenangan bersamanya menjadi cahaya yang gak pernah padam dalam hidupmu. Dan semoga kamu bisa terus hidup dengan membawa semangat dan cinta yang dulu pernah dia beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.